Gua nggak mau berdebat, tapi kalian bisa cek sendiri ya dari faktanya mengapa nama salah satu jenis olahan kopi itu disebut dengan Arabica. Ayo, pernah mencari tahu nggak? Di balik dengan semakin banyaknya orang Indonesia yang meminum kopi, ternyata industri kopi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik aja, geng. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Halo, geng. Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, siapa di antara kalian yang suka ngopi nih, geng? Nah, ini biasanya buat orang-orang yang pagi hari gitu ya, harus banget ngopi, atau pengen kerja harus ngopi, belajar biar fokus gitu. Dan hal ini bisa dikatakan sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang yang memang menggemari bahkan membutuhkan kopi itu sendiri. Ya, bisa dikatakan sebagai lifestyle gitu, geng. Pada zaman dahulu mungkin banyak orang yang mengaitkan kopi itu dengan bapak-bapak. Status umur, status sosial. Nah, sudah menjadi identitas yang melekat untuk bapak-bapak udah pasti minum kopi. Nah, tapi untuk sekarang kopi itu ya, lifestyle meminum kopi itu sudah tidak mengenal umur. Bahkan anak muda sekarang ya jauh lebih banyak meminum kopi dan menjadikan kopi sebagai lifestyle. Apalagi ya sekarang kita bisa lihat ya, banyak anak muda yang nongkrong di coffee shop. Ya bedanya sama bapak-bapak, kalau bapak-bapak nongkrongnya di warung kopi mungkin, tapi anak muda kebanyakan di coffee shop. Ya beda bahasa doang gitu ya. Warung kopi bahasa Indonesia, coffee shop bahasa Inggris. Dan biasanya kalau namanya pakai bahasa Inggris bakal lebih mahal daripada yang pakai bahasa Indonesia. Gue contohin nih, kalau lo beli ice coffee di coffee shop harganya bisa 25.000. Tapi kalau misalkan lo ke warung kopi terus lo mesen kayak es kopi atau kopi dingin, harganya paling berapa? 8.000, 10.000 ya kan. Dan itulah yang dinamakan dengan personal branding. Nah oke, pembahasan kita kali ini cukup menarik menurut gue. Kopi menjadi salah satu minuman yang paling digemari oleh banyak orang sekarang, tapi jarang sekali ada orang yang membahas tentang sejarahnya. Dan hari ini dengan keterbatasan ilmu gue pengen ngajak kalian untuk membahas tentang hal tersebut. Jadi gue pengen berbagi informasi nih dari apa yang gue baca, dari sedikit ilmu yang gue tahu tentang kopi. Awal mula sejarahnya itu bagaimana? Siapa yang menemukan? Siapa yang mempopulerkan? Karena kalau kita bayangkan ya, biji kopi zaman dulu kenapa harus jadi kopi? Kenapa harus jadi minuman? Bentuknya kan kayak kacang-kacangan. Kenapa nggak jadi makanan yang dikunyah seperti kacang tanah atau mungkin kacang almond atau mente dan lain-lain gitu? Ini bagaimana sejarahnya? Apa mungkin kalian udah tahu sejarahnya? Tapi ya gue harap kalian menyimak video ini juga. Dan siapa tahu nih dari pembahasan gue, penjelasan gue juga itu ada kurangnya, kalian bisa menambahkan di kolom komentar buat yang udah tahu. Dan buat yang belum tahu, semoga ini menjadi ya tambahan informasi dan ilmu buat kalian. Oke, langsung aja nih kita bahas secara lengkap di sisi lain. Kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya, yaitu awal mula ketika kopi ditemukan dan dijadikan sebagai minuman. Jadi geng, tanaman kopi itu pertama kali ya ditemukan secara liar. Tidak ada orang yang membudidayakan gitu menjadi perkebunan atau ladang, enggak. Diperkirakan ya tanaman kopi liar ini berasal dari daerah dataran tinggi Ethiopia yang dikenal sebagai Keva atau Kava. Ya walaupun secara sejarah pasti mengenai asal-usul tumbuhan kopi ini atau domestikasinya itu ya masih belum jelas. Dari dataran mana, dari negara mana itu nggak jelas. Ada sebuah cerita mengenai bagaimana kopi ini bisa ditemukan. Jadi di dalam cerita tersebut ada seorang pengembala kambing namanya itu Kaldi yang hidup sekitar tahun 850 Masehi. Ketika itu dia sedang mengembala kambingnya dan kambingnya memakan buah-buah beri yang tumbuh di semak belukar liar. Dan setelah kambingnya memakan tumbuhan tersebut,
Kaldi tiba-tiba melihat kalau ada sesuatu yang berbeda dari kambing-kambingnya. Kambing-kambingnya tersebut terlihat lebih energik dibandingkan sebelum kambing-kambing tersebut memakan buah beri liar tadi. Dan dari sinilah Kaldi ingin agar orang-orang tahu mengenai buah jenis beri yang disebut-sebutkan bisa membuat kambingnya jadi lebih energik. Dan hal tersebut dia beritahukan kepada seorang biarawan di biara terdekat di tempat dia tinggal. Jadi biarawan itu merasa aneh karena nggak pernah tahu kalau ada buah beri jenis tersebut. Dan dia nggak pernah memakai atau memakan buah itu untuk pakan ternak. Yang mana sebelumnya biasanya ternaknya kan cuma makan rumput. Sehingga ketika Kaldi meminta izin kepada si biarawan tersebut untuk memberikan buah-buah beri tadi kepada kambing-kambingnya lagi sebagai pakan, biarawan itu tidak mengizinkan. Jadi biarawan itu bilang nggak boleh, takutnya kenapa-napa. Karena kok tiba-tiba kondisi si kambing tuh berbeda. Terus geng, karena di saat itu si biarawan ini memilih untuk memusnahkan buah beri tersebut jenis kopi tadi, karena di saat itu belum diketahui itu kopi gitu. Akhirnya si biarawan ini melempar biji tersebut ke dalam api dan seketika itu langsung muncul aroma yang sangat harum. Tajam banget, harum, wangi, enak banget. Ya gimana sih kalau kalian mencium bau kopi? Bahkan yang gue tahu bau kopi itu bisa digunakan untuk menyamarkan bau bangkai manusia sekalipun itu menggunakan kopi. Bau harum tadi dari cerita si biarawan tadi ngelempar ke dalam api, tiba-tiba muncullah bau harum. Nah dari bau harum itulah seketika si biarawan ini sadar ini bau harumnya berasal dari buah beri atau buah ceri yang dia buang tadi. Dan hal tersebut membuat si biarawan itu menjadi penasaran. Tapi lebih tepatnya biarawan lain lah, teman-temannya gitu. Jadi penasaran, ini aromanya bener dari buah beri yang dibuang atau gimana nih? Nah, datanglah mereka di saat itu mengetahui kalau aroma tersebut benar-benar berasal dari biji atau buah yang dibuang tadi, yang dibakar. Dan mereka pun dengan cepat-cepat memungut buah tersebut tadi yang sudah berubah menjadi kacang. Jadi kan kalau kalian lihat kopi tumbuhannya itu kalau kalian tahu kayak bukan buah beri kalau kita sih cherry, tahu gak sih yang bulat-bulat merah yang sering dipetik. Kalau dipencet tuh ada biji-biji kecil deh. Nah bentuknya kan kayak gitu ya. Nanti dari gambar aja nih kalian lihat, begitulah biji kopi. Dan setelah dikupas, nah bijinya itu benar-benar seperti kacang. Nah di saat itu setelah dibakar sudah berubah menjadi kacang. Kemudian mereka langsung menghirup aromanya. Wah enak banget nih, harus diapain ya? Dan bisa dikatakan secara tidak sengaja mereka sudah memasak biji kopi sampai matang. Dan di saat itu mereka karena saking bingungnya bagaimana harus mengkonsumsi biji tersebut, karena sempat nih mereka kayak nyicip-nyicip tuh pahit gitu. Nah akhirnya mereka memilih untuk menggiling biji yang sudah matang tersebut dan mereka larutkan ke dalam air panas. Dari sinilah secara tidak sengaja untuk pertama kalinya kopi ditemukan. Jadilah cangkir minuman hangat dengan aroma yang benar-benar wangi. Nah itulah sedikit sejarah, tapi itu urban legend kali kayak tidak bisa dibuktikan secara peninggalan sejarahnya, dokumentasinya tuh nggak ada. Nah ini hanya cerita rakyat turun-temurun yang tidak punya catatan sejarah yang jelas, jadi nggak bisa dibuktikan kebenaran ceritanya. Namun cerita Kaldi ini sudah dipercaya secara turun-temurun oleh orang-orang yang menggemari kopi dan memang tertarik dengan sejarahnya. Nah gimana geng menurut kalian? Itu baru satu cerita tentang sejarah penemuan kopi yang secara tidak sengaja. Terus ada cerita lain lagi geng, ini juga menarik nih. Nah cerita lain ini menyebutkan penggunaan kopi sebagai minuman itu ditulis oleh seorang sufi. Atau gimana gue menjelaskan, intinya dia adalah pengikut sufi asal Maroko pada abad ke-13 yang bernama Abu Al-Hasan Al-Shadili. Nah ketika itu dia sedang berpergian ke Ethiopia. Dia tidak sengaja melihat burung-burung terbang dengan gerakan yang gak biasa. Yang mana dia memperhatikan sebelumnya burung tersebut sudah memakan buah beri. Nah lagi-lagi buah beri nih. Di saat itu belum ada yang tahu itu kopi. Setelah itu dia mencoba tuh buah beri yang dimakan oleh si burung tersebut untuk merasakan efek dari yang dirasakan oleh si burung. Karena beda banget cara terbangnya. Nah setelah dia mencoba buah beri yang sekarang kita ketahui namanya adalah kopi tersebut, dia memiliki
perbedaan dari tubuhnya yang mana dia merasa lebih energik ya. Dan ya energinya lebih besar. Nah lalu semenjak saat itu dia mengumpulkan buah beri tersebut untuk dikonsumsi. Tapi cerita ini itu putus sampai di sana. Tidak seperti cerita biarawan yang sebelumnya yang sampai menyeduh dengan air panas. Nah cerita ini hanya sampai ya pada si orang tersebut mencicipi biji kopi ini dan dia merasa lebih punya energi. Nah tapi dari cerita ini ada yang mengaitkan ketika penemuan biji kopi oleh Syekh Abu Al-Hasan Asyadili tadi. Nah itu ada kaitannya dengan salah satu muridnya yang bernama Omar. Omar ini dikenal sebagai seseorang yang memiliki kemampuan bisa menyembuhkan orang sakit melalui doa. Nah jadi kayak tabib gitulah, tabib atau apa ya, atau paranormal namun versi yang menggunakan doa, meminta pertolongan kepada Tuhan gitu, yang bukan menggunakan ilmu hitam. Jadi si Omar ini pernah dibuang atau diusir dari Mekah ke sebuah gua di gurun yang berlokasi dekat dengan kota Ausab namanya. Di saat itu karena dia merasa kelaparan, Omar ini akhirnya mengunyah buah beri yang berasal dari semak-semak yang ada di dekatnya dia. Buah beri tersebut ya pernah ditemukan juga oleh si gurunya. Ya siapa gurunya? Yaitu tadi Syekh Abu Al-Hasan. Nah memang ternyata ya di sekitar tempat mereka tinggal, bahkan sampai ke dekat gua tempat dia diusir, itu tumbuhan beri yang sebenarnya itu adalah biji kopi itu tumbuh secara liar. Ketika si Omar ini mengunyah buah beri tersebut alias biji kopi tersebut, nah dia merasakan rasa yang sangat pahit dari buah beri ini, dan di saat itu dia nggak punya pilihan lain. Dia lapar banget ya. Ketika dia mengunyah buah beri yang pahit ini, dia merasa ada sedikit energi. Nah akhirnya dia mencoba untuk memasak buah beri tersebut. Dengan tujuan ya seandainya buah beri itu dimasak ya semoga tidak pahit gitu. Akhirnya dia pangganglah buah beri tersebut untuk mengurangi rasa pahitnya. Terus geng, karena dipanggang, tiba-tiba buahnya itu menjadi terlalu keras. Tapi dia sadar di saat itu buah beri ini setelah dipanggang itu harumnya benar-benar menusuk ke hidung. Dan enak banget, bikin dia itu semakin lapar. Setelah dipanggang ternyata dia gigit kayak aduh keras banget ternyata. Dan dia di saat itu gak kehabisan akal. Omar akhirnya mencoba untuk merebus buah beri tadi agar buah beri yang sudah berbentuk kacang yang sudah dia bakar tadi bisa melunak. Ketika dia rebus, ternyata buah beri yang sudah dia panggang ini larut di dalam air. Dan di saat itulah airnya menghitam dan terciptalah minuman yang sangat harum. Dan di saat itu Omar tanpa berpikir panjang langsung meneguk dan meminum minuman tersebut. Dan dia sadar rasanya masih pahit, tapi entah kenapa rasanya enak. Enak untuk di lidah, terus juga membuat dia memiliki energi setelah mengkonsumsi minuman dari beri tersebut yang saat ini kita ketahui bernama kopi. Nah singkat cerita nih geng, Omar ini kan diusir ya, diasingkan ke pengasingan. Nah orang-orang kan penasaran tuh, nih orang masih hidup apa enggak di goa. Ternyata dia masih hidup. Dari saat itulah tersebar cerita bahwa Omar ini bertahan hidup menggunakan biji beri tadi yang dia temukan dan dia seduh. Sampai akhirnya menjadi minuman yang larut berwarna hitam. Dan itulah yang kita kenal sebagai kopi saat ini. Nah cerita ini akhirnya menyebar sampai ke Mekah. Dan oleh karena itu Omar pun diminta untuk kembali ke Mekah dan diangkat menjadi orang suci. Karena dianggap nih udah dibuang ke gua, gak mati-mati nih orang. Udah gitu dia tiba-tiba menemukan tadi biji kopi tadi gitu. Dan singkat cerita semenjak itu ya buah beri liar yang ditemukan oleh Omar tadi mulai dibudidayakan. Nah kopi yang tadinya tumbuh liar mulai dibuat perkebunannya. Dan singkat cerita pada akhir abad ke-15 kopi pun sudah mulai dikenal oleh banyak orang dan tanaman kopi kemudian dibawa menyeberangi Laut Merah ke Arabia Selatan atau yang dikenal dengan Yaman sekarang. Nah ini berdasarkan sumber-sumber cerita dari Arab, dari penulis-penulis sejarah Arab seperti salah satunya tertulis di dalam buku Coffee and Coffee House, The Origins of Social Beverage in the Medieval Near East. Mungkin kalian ya sampai di sini agak sedikit nggak percaya dengan cerita gue tadi ya. Karena pasti ada nih orang-orang yang anti Arab ya. Kadang-kadang ada anti Islam juga, mohon maaf nih ya. Pasti kayak, oh apa-apa diklaim ke agama dia, apa-apa diklaim ke Mekah Arab sih. Nah, gue nggak mau berdebat, tapi kalian bisa cek sendiri ya dari faktanya mengapa nama salah satu jenis olahan kopi itu disebut dengan Arabica. Ayo, pernah mencari tahu nggak? Kok
kopi itu ada dua, Robusta dan Arabica. Emang apa hubungannya dengan Arab? Nah, ini dia. Jadi ada ceritanya yang memang salah satu jenis kopi atau salah satu sejarahnya itu berasal dari cerita orang Arab. Makanya ada olahan yang disebut dengan olahan Arabica. Ya, kalau penyampaian gue ini salah, mohon dikoreksi. Tapi sepemahaman gue begitu, geng. Terus, geng, singkat cerita ya. Ketika tanaman kopi mulai ditanam di beberapa daratan Arab sana, dari sinilah tanaman kopi mulai dikenal oleh banyak orang karena penyebarannya sudah sampai ke Yaman. Dan hal ini juga menandakan bahwa kopi sudah masuk ke dalam dunia Islam. Di dalam salah satu catatan yang diberikan oleh Fakir Al-Din Abu Bakar bin Abi Yazid Al-Maki, dia ini merujuk pada sekelompok sufi dengan nama tarekat Syadiliyah yang bisa membuat al-qahwa dari kafta dengan menggunakan daun algat. Nah, tanaman yang mengandung stimulan yang mirip dengan amfetamin. Karena stok dari algat ini semakin berkurang di Aden, Syekh Al-Dabani memerintahkan para muridnya untuk menggunakan bun, yaitu biji kopi sebagai pengganti algat. Nah, mungkin ya gue pernah mendengar soal algat ini ya. Kalau kalian pernah nonton film Kapten Phillips, nah para perampok-perampoknya itu mengunyah dedaunan. Daun itu dikunyah-kunyah terus dan ternyata itu menambah energi buat mereka. Dan daun tersebut di Indonesia itu ilegal. Kalau kalian pernah tahu waktu itu ada kasus orang yang menanam daun ini di Bogor dan dianggap sebagai narkotika. Karena memang daun ini tuh ya efeknya bikin orang tuh energik terus kayak doping gitu, geng. Nah, pernah ada satu momen algat ini stoknya habis dan diminta untuk diganti dengan biji kopi. Ya, itu ada sejarahnya terjadi di Yaman. Oke, lalu geng, di cerita lain ya, ada sumber lain yang menggunakan teori dari John Ellis yang mengutip dari Ibnu Syihab Al-Din. Di dalam satu perjalanan beliau ke Persia, Jamal al-Din itu melihat beberapa orang sedang minum kopi. Nah, jadi bisa dikatakan ya pada saat itu kopi sudah ditemukan lah di Persia. Pada saat itu dia nggak terlalu memperhatikan, tapi sekembalinya dia ke Aden, dia jatuh sakit dan memutuskan untuk mencoba minuman yang dia lihat tadi ketika perjalanan dia ke Persia, yaitu kopi. Dan untuk pertama kalinya dia mencoba. Dia mau tahu apakah kopi bisa menyembuhkan dia. Dan setelah dia meminum kopi tersebut, gak cuma kesehatannya dia yang pulih, tapi dia juga merasakan manfaat lain termasuk sakit kepalanya jadi hilang. Dia lebih semangat dan tidak mengantuk. Ya, kayaknya efek atau dampak seperti ini sampai sekarang kita rasakan juga ya. Kalau udah minum kopi tuh rasanya teng gitu kan. Kayak apa ya, on terus gitu. Lalu geng, singkat ceritanya lagi ya. Ada bukti lain atau bukti lanjutan yang menunjukkan kalau kopi sebenarnya sudah dikenal di dalam dunia Islam. Sudah dikenal oleh umat Islam bahkan sebelum masa Brisel pada tahun 1258. Nah, ini berasal dari ilmuwan dan dokter terkenal dari kalangan Islam yaitu Ibnu Sina. Beliau pernah meresepkan kopi sebagai obat kepada para pasiennya. Kopi ini mulai banyak dikonsumsi oleh orang Islam, mulai untuk obat sampai dengan minuman yang dipakai untuk beribadah sepanjang malam karena efeknya yang tidak membuat ngantuk. Makanya semakin populer geng kopi di kalangan umat Islam di saat itu. Tapi pada saat itu peredaran kopi mendapatkan pertentangan dari beberapa otoritas Islam yang pada saat itu menyatakan kalau kopi memberikan efek yang memabukkan dan segala sesuatu yang memabukkan itu dilarang di dalam Al-Quran. Nah, tapi kan ini apa ya, perspektif gitu. Kayak ada orang yang merasakan ketika minum kopi itu langsung on kayak habis pakai doping gitu kan. Ada juga yang ternyata merasa kayak pusing. Nah, itu dianggap sebagai memabukkan. Nah, pada akhirnya orang-orang yang memiliki pemahaman mereka masing-masing akhirnya menafsirkan ya secara pemikiran mereka masing-masing. Ada yang bilang haram karena ketika pusing mirip kayak mabok. Bahkan ada juga yang menjadikan kopi sebagai salah satu ibadah. Ini aneh banget sumpah. Ya gue contohin ya, salah satu ini mungkin agak blunder ya, agak blunder. Nih, kalian dengar ceramah pemuka agama yang satu ini. Minum kopi dalam hadis menyebutkan mamata fi batni qahwah dakhul jannah atau kama qala Rasulullah. Barang siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia, di perutnya ada bekas kopi, masuk surga. Selama tenggorokan kita ada bekas gelaraknya kopi, bekas kopi, kemanapun kita berjalan, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Seluruh para malaikat mintakan ampun kepada Allah. Nah, kalian dengar gak tuh? Nah, sejujurnya ya, itu
Nggak tahu ya, kalau gue sih nggak percaya. Masa iya orang minum kopi terus kalau dia meninggal di perutnya ada kopi dia masuk surga? Nggak mungkin, itu terlalu lebay dan berlebihan. Nah tetapi memang pada masanya kopi ini ada yang menganggap sebagai obat juga geng. Jadi tidak selebay itulah. Nggak juga lah gara-gara kopi di kalangan umat Islam sudah terkenal ya kan, sudah menjadi konsumsi yang bisa dikatakan disenangi gitu. Kok tiba-tiba kopi menjadi salah satu alasan untuk masuk surga, itu aneh banget ya. Tapi kalianlah yang berhak menilai. Mungkin kalian yang punya ilmu lebih bisa menilai hal tersebut. Kira-kira masuk akal nggak sih? Lalu geng, singkat cerita, penyebaran kopi mulai dari Ethiopia dan Yaman itu kemudian menciptakan kehidupan sosial dan budaya yang baru dengan hadirnya kedai-kedai kopi. Jadi orang-orang mulai sadar nih, wah kopi ini bisa menjadi komoditi yang baru yang bisa menghasilkan perputaran ekonomi. Akhirnya ya mulai di saat itulah muncul kayak lapak-lapak atau tempat khusus untuk meminum kopi yang sampai saat sekarang ini kita sebut dengan kedai kopi. Dan di saat itu penyebarannya pun sudah mulai masuk di bawah ke negara-negara lain. Ya nggak salah, karena di masa itu orang-orang Arab pekerjaannya adalah sebagai pedagang. Makanya kenapa ada keterikatan atau hubungan antara, gue contohin ya, Aceh nih. Aceh itu ada hubungan dagang dengan Arab. Karena kenapa? Para pedagang Arab itu menjual rempah-rempah mereka, salah satunya biji kopi, ke Aceh pada masa itu. Nah, salah satu contoh penyebaran biji kopi ini adalah di Mekah dan juga Konstantinopel yang sekarang dikenal sebagai Istanbul, Turki. Kedai kopi di Mekah pertama kali muncul di abad ke-15, sementara di Konstantinopel itu pada abad ke-16. Dan kedai kopi menjadi sebuah tempat yang populer di mana orang-orang terpelajar, orang-orang pintar sering berkumpul untuk ngobrol, bermain catur, berdiskusi mengenai politik dan lain-lain. Karena menurut mereka, ketika mereka berbicara atau ngobrol sambil minum kopi, itu ada hal yang berbeda di dalam diri mereka. Kayak mereka tuh mendapatkan energi yang lebih dan ketika ngobrol tuh kayak keren banget gitu. Nah, lalu kedai kopi ini disebut sebagai School of Wisdom atau sekolah kebijaksanaan. Wah, sakral tuh pada masa itu tuh warung kopi, nggak kayak sekarang ya. Kalau kayak sekarang tempat duduk anak skena. Kalau dulu itu sakral, tempat anak-anak pinter gitu. Nah, di saat itu para pemimpin politik dan agama itu mulai khawatir dengan kebebasan orang-orang dalam berbicara dan juga perkembangan kedai kopi yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang pinter. Ya, kalian paham ya? Kenapa demikian? Ya, para pemimpin-pemimpin politik dan pemimpin agama ini yang kalau otaknya jorok ya, mereka itu tidak suka persatuan orang pintar karena itu akan menjadi oposisi atau orang yang menentang mereka. Kan biasa gitu ya. Nah, jadi di masa itu adanya kedai kopi sudah mulai menjadi ancaman bagi pemerintah. Ya, baik pemerintah politik ataupun pemerintah agama gitu, pemimpin agama. Dan sehingga mereka ini sering mencoba untuk melarang keberadaan dari kedai kopi. Wah, dianggap ilegal, dianggap haram di saat itu. Walaupun begitu, larangan seperti ini akan sulit untuk diterapkan karena kopi sudah menjadi bagian penting dari budaya dan kebiasaan sehari-hari di masyarakat di masa itu. Ya, kayak lo mau ngelarang peredaran rokok. Udah gak mungkin, pecandunya banyak. Gitulah kurang lebih. Bahkan nih geng ya, di Turki sendiri kopi sudah menjadi sangat populer. Karena di saat itu Kekaisaran Ottoman yang pada masa itu menguasai Turki membantu untuk menyebarkan minuman ini ke banyak wilayah lain. Jadi bisa dikatakan walaupun ada pemerintah yang gak senang, tapi ya penyebaran kopi ini ditanggapi dengan positif oleh Kekaisaran Ottoman di saat itu. Jadi hanya sebagian kecil pemerintah mereka yang tidak suka. Dan sampai pada akhirnya kopi ini mulai masuk ke berbagai negara Eropa di abad ke-16 dan ke-17 yang kemungkinan besar melalui pedagang Venesia. Banyak catatan sejarah yang menggambarkan bagaimana kopi sempat dilarang atau sebaliknya ya justru diterima oleh masyarakat baik dari sudut pandang agama, politik maupun medis. Jadi pas penyebarannya itu pro dan kontra lah, ada yang suka ada yang enggak. Nah, karena kopi ini berhubungan dengan budaya muslim serta memiliki efek stimulan yang baru bagi masyarakat Eropa. Dan beberapa orang mendesak Paus Clemens VIII untuk melarang peredaran kopi di akhir tahun 1500-an di saat itu. Karena yang membawa kopi ini pertama kali adalah umat Islam. Jadi ada sentimen agama di saat itu. Tapi ketika Paus Clemens VIII mencoba untuk mencicipi sendiri kopi tersebut, malah Paus memperbolehkan peredaran kopi. Nah, inilah bijaksananya pemuka-pemuka agama
agama. Gue di sini nggak mau rasis ya, maksudnya gue juga nggak mau membeda-bedakan agama ya. Pemimpin agama itu mau dari agama apapun biasanya bijak. Contohnya Paus nih, ya kan? Dia sebagai pemimpin dari agama Katolik, dia nggak mau mendengar mentah-mentah permintaan dari umatnya. Sebelum dia mengusir, sebelum dia melarang, dia cicipi dulu. Dan ternyata enak, suka beliau. Dan di saat itu Paus memperbolehkan peredaran kopi yang dibawa oleh umat Islam ini. Dan setelah itu, kopi dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa. Di akhir abad ke-17, minuman ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Inggris. Dan juga koloni Inggris di Amerika serta hampir di seluruh benua Eropa. Nah, jadilah di saat itu, kopi yang pertama kali dibawa oleh masyarakat Arab ya, dan juga sangat populer di kalangan umat Islam, akhirnya menjadi salah satu minuman favorit dan digemari serta populer di kalangan masyarakat Eropa yang notabene kebanyakan non-muslim. Nah, seru banget ya geng ya, bagaimana sejarah kopi itu sendiri bisa menyebar ke seluruh dunia. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan bagaimana kopi ini akhirnya sampai ke negara kita Indonesia dan menjadi bagian dari budaya masyarakat kita. Sekarang kita bahas. Jadi geng, untuk menceritakan bagaimana perjalanan kopi sampai bisa ke Indonesia, ini nggak bisa terlepas dari andil koloni Belanda. Ya, masalah penjajahan dulu. Jadi jangan mengira Belanda hanya mengambil rempah-rempah dari kita, tetapi ada yang dibawa oleh Belanda juga ke negara kita. Jadi geng, ceritanya sekitar tahun 1696 ketika para pedagang Belanda itu membeli bibit kopi dari Mocha yang ada di Yaman, lalu membawa biji tersebut ke Indonesia. Nah, jadi dari sini ada informasi lagi nih kan. Kalian pernah dengar mochaccino, ya kan? Salah satu jenis olahan kopi mocha. Ternyata istilah mocha ini berasal dari sebuah kota yang ada di Yaman. Siapa yang baru tahu? Gue juga. Gue juga baru tahu. Ternyata mochaccino, cappuccino itu nanti kita bakal bahas juga ya. Intinya mocha itu berasal dari salah satu kota yang ada di Yaman, di daratan Arab sana. Mungkin ya beberapa orang-orang di Yaman itu punya olahan jenis mereka sendiri ya, yang ciri khas mereka sendiri, sehingga ciri khas tersebut dinamakan sesuai dengan kota asalnya, yaitu Mocha. Terus geng, ini kita lanjutkan lagi ya. Lalu mereka ini mulai menanam bibit yang mereka beli ya. Orang Belanda ini mulai menanam bibit yang mereka beli tadi di perkebunan Kedaung Batavia. Dibawalah ke Jakarta. Nah, di saat itu namanya masih Batavia dan di bawah kekuasaan Hindia Belanda, belum Indonesia. Tapi perkebunan tersebut ternyata nggak sampai panen karena gagal, dilanda banjir. Nah, ada informasi lain yang mengatakan kalau gempa bumi juga terjadi di saat itu. Intinya gara-gara bencana lah. Dan pada akhirnya pemerintah Belanda berusaha untuk melakukan penanaman bibit kedua, ya dicoba lagi gitu, dengan mendatangkan stek pohon kopi dari Malabar. Jadi kalau yang tadinya tuh biji yang ditanam sampai tumbuh ternyata mati. Nah, sekarang mereka nggak mau ambil resiko. Mereka ngambil stek pohon. Jadi yang kayak udah ada akarnya. Dengan ini barulah tanaman kopi ternyata berhasil ditanam dan kopi yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik pada masa itu, sehingga dijadikan sebagai bibit bagi semua perkebunan kopi yang dikembangkan di Indonesia. Itu awal ya. Jadi di Kedaung pertama kali ditanam biji kopi di Indonesia. Pemerintah Belanda di saat itu akhirnya meluaskan budidayanya sampai ke pulau lain seperti Sumatera, Sulawesi, Bali, Timor, dan juga pulau lainnya. Kenapa gue bilang Timor? Karena di masa itu Timor Leste masih bagian dari negara kita sebelum merdeka memisahkan diri. Terus geng, berlanjut di tahun 1706 ketika penanaman kopi di daerah Jawa mulai melimpah. Pemerintah Belanda berinisiatif ingin mengirim benih kopi yang tumbuh di bantaran Ciliwung ke kebun botani yang ada di Amsterdam untuk melakukan penelitian. Nah, benih kopi yang ditanam di bantaran Ciliwung itu adalah bibit-bibit yang dibawa oleh orang Belanda dari Sri Lanka. Jadi ada yang berasal dari Sri Lanka, ada yang berasal dari Yaman tadi, ada yang berasal dari Malabar juga. Dan hasilnya geng, kopi tersebut ternyata memiliki kualitas yang bagus. Dan singkat cerita, pada sekitar 15 tahun kemudian atau kurang lebih pada tahun 1711, ada seorang bupati asal Cianjur yang bernama Raden Arya Wiratanu III. Beliau ini mengirimkan sekitar 4 kuintal kopi ke Amsterdam menggunakan kapal laut. Dan inilah pertama kalinya Indonesia mengekspor kopi ke luar negeri, yang padahal di saat itu ya, walaupun Belanda luar negeri, tapi negara kita masih menjadi bagian dari Belanda. Nah,
Dan di saat itu Indonesia memecahkan rekor harga lelang di Belanda, di Amsterdam. Nah terus geng, sekitar tahun 1714 Raja Louis ke-16 dari Prancis mendengar kabar kalau negara kita Indonesia punya kopi yang berkualitas tinggi. Nah mereka ya meminta benih kopi Arabica varian Arabica atau disebut dengan kopi Arabica Elvar Typica yang selanjutnya disebut sebagai Typica dari wali kota Amsterdam yang bernama Nicolaes Witsen. Nah hal tersebut terjadi dikarenakan Raja Louis XVI ini mengetahui kalau ternyata kopi tersebut berasal dari Pulau Jawa dengan kualitas yang sangat-sangat bagus sehingga kopinya mendapatkan harga tertinggi di dalam lelang yang ada di Amsterdam. Nah jadi kita pernah menjadi juara biji kopi yang gila banget nih kualitasnya. Oleh karena itu dia menginginkan jenis kopi tersebut bisa menjadi bagian dari kebun raya Jardin des Plantes. Nah ini ejaan dalam bahasa Prancis ya, tulisannya sih Jardin des Plantes gitu. Nah bacanya Jardin des Plantes yang ada di Paris, Prancis. Nah benih kopi Jawa ini yang dibudidayakan oleh masyarakat di bawah perintah Belanda di saat itu di kebun raya tersebut akhirnya dibawa oleh perwira angkatan laut Prancis ke Martini, salah satu koloni Prancis yang ada di Karibia. Nah lalu berlanjut pada tahun 1726 tidak kurang dari 2145 ton kopi yang berasal dari Pulau Jawa akhirnya beredar dengan luas di benua Eropa, mengalahkan kopi mocha yang berasal dari Yaman yang sebelumnya menjadi penguasa pasar. Nah jadi intinya tuh awalnya nih ya kopi mocha itu kan dibawa ke Indonesia ternyata nggak tumbuh. Jadi Indonesia tuh punya jenis kopi lain yang asalnya tuh dari Malabar dan juga dari Sri Lanka gitu. Nah akhirnya bersaing malah sama kopi dari Yaman. Dan oleh sebab itu kopi yang berasal dari Jawa mulai dikenal dengan nama Java Kopi. Wah terkenal lah Java Kopi di saat itu. Dan pada awal tahun 1720-an Belanda juga mengirimkan benih kopi Jawa ke Suriname. Suriname daerah yang sekarang menjadi sebuah negara dengan bahasa nasionalnya itu bahasa Jawa. Ya kalau kalian tahu. Pada tanggal 9 Agustus 1890 untuk pertama kalinya orang-orang Jawa yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda tiba di Suriname dan dipekerjakan di tempat ini. Gelombang pengiriman orang Jawa sebagai pekerja kontrak berlangsung hingga tahun 1939. Nah, terus Belanda juga tahu bahwa kopi adalah komoditas yang dijual mahal di sana. Mereka memutuskan untuk membuka perkebunan kopi di sana. Nah, dari Indonesia dan Suriname itulah benih kopi Jawa kemudian menyebar lagi ke Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Afrika Timur. Makanya jangan heran nih kalian kenapa di Suriname, negara yang terletak dekat dengan Afrika tapi malah pakai bahasa Jawa, bahasa lokalnya. Ya sejarahnya itu saat era tanam paksa atau kultur stelsel sekitar tahun 1830 sampai 1870, di mana masa penjajahan pemerintah Belanda di Nusantara, mereka membuka sebuah perkebunan komersial di Hindia Belanda khususnya di Pulau Jawa, Sumatera, dan juga sebagian Indonesia Timur, yang mana para pekerjanya itu kebanyakan orang Jawa. Nah termasuk di Suriname itu ya para pekerja paksa asal Jawa itu dipindahkan ke sana untuk berkebun. Makanya mereka ya berkembang biak di sana, beranak pinak sampai akhirnya menjadilah pemukiman yang sangat besar keturunan orang Jawa. Namun geng di saat itu ya memang kopi berasal dari Jawa itu udah sangat terkenal. Nah tapi entah kenapa pemerintah Hindia Belanda ingin mencoba varian lain supaya variannya lebih banyak. Nah jadilah Belanda di saat itu meminta untuk membudidayakan kopi yang berasal dari Yaman. Tadinya kan yang dari Yaman ini adalah saingan, tapi sekarang malah dibudidayakan di Indonesia. Nah terciptalah di saat itu namanya kopi Arabica yang didatangkan langsung dari Yaman. Nah pada tahun 1878 hampir semua area perkebunan kopi di Indonesia, terutama yang berada di dataran rendah, itu rusak terkena hama penyakit karat daun. Ya di saat itu berarti gagal gitu budidaya dari kopi asal Yaman ini. Dan penyakit tersebut disebabkan dari jamur yang memakan daun dan terlihat seperti karat yang ada pada besi, sehingga petani menyebutnya sebagai penyakit karat daun. Dan hal ini ternyata berdampak pada hilangnya potensi untuk mengirimkan kopi ke luar negeri hingga 120.000 ton pada akhir tahun 1880-an dan membuat pasar kopi menjadi panik di saat itu karena stok kopi yang terus berkurang, yang otomatis itu harganya jadi melonjak. Nah pada tahun
tahun 1907, pemerintah Belanda itu kemudian mendatangkan spesies lain atau jenis kopi lain, yaitu kopi Robusta sebagai alternatif gagalnya panen kopi jenis Arabica dari Yaman. Ini yang gue bingung ya, kenapa berkali-kali kopi asal Yaman ditanam di Indonesia gagal-gagal mulu nih. Nah ini nanti mungkin kita akan mengetahuinya di belakang kali ya. Karena yang gue tahu juga Arabica itu sistem tanamnya berbeda dengan Robusta. Entah dia itu harus di dataran tinggi gitu kalau nggak salah ya. Tapi yang jelas begitulah. Yang jelas setelah Arabica gagal, ya alternatifnya kopi Robusta pun ditanam. Dan hal ini berhasil dan semua perkebunan yang terletak di dataran rendah tidak lagi terkena hama akibat karat daun. Tapi geng, tiba-tiba hama ini kembali datang pada awal abad ke-20. Setelah di saat itu ya udah lancar jaya lah perkebunan kopi, tiba-tiba abad ke-20 ya penyakit ini datang lagi dan menyebabkan hampir musnahnya seluruh tanaman kopi di saat itu. Dan hal tersebut membuat pemerintah Belanda sempat memutuskan untuk mengganti jenis kopi ini ke jenis kopi yang lebih kuat terhadap serangan penyakit, yaitu kopi jenis Liberica dan Excelsa. Wah, aneh ya namanya ya, gue baru dengar ya. Biasa kita dengar itu Arabica sama Robusta. Tapi ternyata ada jenis lain yaitu Liberica dan Excelsa. Ada sebuah keanehan geng pada saat itu, di mana perkebunan kopi di wilayah yang dikuasai oleh Belanda itu hampir semuanya terserang hama. Tapi anehnya di daerah Timor dan Flores yang pada saat itu berada di bawah pemerintahan bangsa Portugis itu nggak terserang hama sama sekali. Meskipun jenis kopi yang dibudidayakan di sana juga jenis yang sama, yaitu Arabica. Nah jadi ini ceritanya nih yang sebelumnya tadi, yang ketika terkena karat daun. Nah ternyata di Timor Leste dan Flores yang mana mereka dijajah oleh Portugis di saat itu, Arabica mereka malah berhasil. Nah pemerintah Belanda kemudian menanam kopi Liberica lah. Jadi diganti nih. Ya udahlah, Arabica kita gagal nih. Nah mereka menggantinya dengan jenis kopi Liberica untuk menanggulangi hama tersebut. Jenis kopi ini cuma populer sebentar geng, gak lama di saat itu. Yang karena tiba-tiba nasibnya sama seperti ya nasib kopi Arabica. Jenis Liberica ini juga terserang hama setelah itu. Nah meskipun ada yang mengatakan kalau gagalnya panen kopi bukan karena hama, melainkan terjadinya perubahan industri perkebunan dan buruh perkebunan kopi menebang seluruh perkebunan kopi khususnya perkebunan yang ada di Jawa. Jadi bisa dikatakan nih ada problem yang bukan berasal dari hama tapi melainkan berasal dari si manusianya. Nah dari sini kita bisa lihat ya geng, ternyata persaingan bisnisnya udah sampai di masa penjajahan dulu tuh udah kayak ya beginilah gitu. Terus geng, ya dari cerita ini kita bisa melihat juga, mungkin kalau bukan karena orang Belanda, Indonesia belum mengenal kopi. Ya walaupun di satu sisi keberadaan Belanda di Indonesia untuk menjajah dan mengambil rempah-rempah kita, ya pasti banyak orang pribumi yang merasa menderita ketika itu. Tapi hikmahnya ya kita juga mengenal yang namanya kopi. Terus geng, seiring berjalannya waktu, kopi menjadi minuman yang sangat disukai oleh orang-orang Indonesia. Bahkan sampai muncul banyak kedai kopi, warung kopi, dan sekarang ya sudah banyak coffee shop gitu. Dan ya gampang untuk kita temui di mana-mana. Kalau kita lihat dari fenomena ini, mungkin kita mengira kalau industri kopi di Indonesia sedang baik-baik aja, mungkin sedang berkembang dengan pesat karena banyaknya kedai kopi, warung kopi yang terus berjamur gitu. Tapi tahu nggak geng, sebenarnya ya industri perkebunan kopi di Indonesia sekarang sedang terancam. Nah kok bisa? Bukannya coffee shop makin banyak? Nah sekarang gue pengen ngajak ke kalian nih, setelah kita panjang lebar membahas sejarah kopi, sekarang kita bakal membahas tentang perbisnisan kopi di saat ini yang sudah mulai terancam. Langsung aja kita bahas. Jadi geng, kopi menjadi sebuah minuman yang disukai oleh orang-orang lintas generasi. Nah saat ini, baik tua maupun muda, semuanya minum kopi. Dan hal ini bisa dilihat dengan menjamurnya coffee shop yang didatangi oleh berbagai kalangan. Ditambah dengan tempat-tempat yang semakin lama semakin banyak yang estetik, sehingga menarik perhatian bagi orang-orang yang ingin menikmati kopi itu sendiri. Dibalik dengan semakin banyaknya orang Indonesia yang meminum kopi, ternyata industri kopi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik aja. Untuk bisa menjadi sebuah minuman dan kalian konsumsi ya sampai ke gelas kalian, proses produksi dari kopi itu nggak bisa dikatakan singkat. Nah kopi itu dipetik dulu dari perkebunan, dibakar atau disangrai gitu ya hingga menjadi biji kopi, dan ada yang dijual dalam bentuk biji kopi yang sudah matang, ada juga yang dalam bentuk bubuk kopi.
barulah bisa diolah dan diminum. Nah masalahnya geng, kopi itu rentan terhadap suhu panas karena pohon kopi biasanya tumbuh subur di iklim tertentu yang cenderung sejuk. Tapi jika terjadi perubahan suhu, maka hama dan penyakit tanaman semakin mudah untuk menyebar sehingga merusak hasil panen kopi itu sendiri. Hal ini gak terlepas dari pemanasan iklim global yang membuat suhu permukaan bumi menjadi meningkat. Dan selain berdampak terhadap potensi gagal panen, perubahan iklim juga akan mempengaruhi cita rasa dari kopi itu sendiri. Kenaikan suhu itu bisa menyebabkan biji kopi matang lebih cepat dan menghasilkan rasa yang kurang kompleks. Jadi kayak dengan sebutan lain tuh kayak prematur gitu, terlalu cepat matangnya. Dan ya biji kopi juga kekurangan air akibat kekeringan dan bisa membuat biji kopi itu menjadi pahit serta asam. Perubahan komposisi tanah yang disebabkan karena erosi juga bisa mengurangi kandungan nutrisi yang dibutuhkan tanaman kopi agar bisa tumbuh dengan optimal. Kondisi ini terjadi di salah satunya ya di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Kejadian ini membuat para petani kopi di sana merasakan penurunan produktivitas akibat cuaca yang gak menentu. Berdasarkan data yang diambil dari BPS Kabupaten Enrekang menunjukkan tren penurunan produksi sampai 8,8% dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah, pada saat itu para petani kopi Liberica di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi itu juga mengalami hal yang sama. Selain cuaca yang gak menentu, rembesnya air laut ke dalam lapisan air tanah juga membuat tanaman kopi menjadi layu dan perlahan-lahan mati. Padahal kopi menjadi salah satu komoditas unggul yang gak cuma ada di Enrekang doang, tapi juga hampir di seluruh wilayah Indonesia. Banyak petani yang menggantungkan hidup mereka dengan menanam kopi. Dan menurut analisa dari Yayasan Inisiatif Dagang Hijau atau IDH bersama dengan Conservation International, Global Coffee Platform, HRNS Coffee Climate Initiative, dan Specialty Coffee Association, nah mereka ini menyebutkan ada tanda-tanda perubahan iklim di perkebunan kopi yang ada di 15 negara. Jadi nggak cuma di Indonesia doang. 90% diantaranya itu merupakan penghasil kopi global, ya diantaranya ada Amerika, ada Afrika, dan juga Asia termasuk di negara kita yang terbesar, Indonesia. Salah satunya sekitar 50% kecocokan tanah untuk ditanami kopi akan berkurang. Jadi simpelnya tuh kayak gini, kalau dulu di Indonesia mungkin 2000 hektar bisa ditanami kopi. Nah untuk iklim saat ini ya sudah berkurang, hanya ada 1000 hektar. 1000-nya lagi sudah tidak layak. Jadi seperti itulah geng, kurang lebih. Nah, bahkan geng, ada 60% spesies kopi liar yang terancam punah akibat krisis iklim yang mana hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan air, proses pembungaan, perkembangan biji kopi, serta hama dan penyakit tanaman. Di Kabupaten Enrekang, contohnya, itu menunjukkan adanya terjadi peningkatan luas perkebunan hingga 6,7%. Tapi hal itu tidak dibarengi dengan produktivitas yang turun hingga 8,8% dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2021 sampai 2023. Nah selain itu, penurunan hasil produksi kopi juga berbanding lurus dengan curah hujan yang menurun drastis di sana. Ya memang kopi ini adalah sebuah komunitas yang sangat bergantung dengan kondisi lingkungan di sekitar geng. Jadi nggak bisa tumbuh sembarangan. Walaupun ya masih banyak tumbuhan kopi liar, tapi ya tergantung kondisi tanahnya. Dan perubahan suhu, kelembapan, atau ketersediaan air tanah menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi hasil produksi kopi. Dan penelitian juga menunjukkan banyaknya kejadian cuaca ekstrim yang memicu peningkatan populasi hama dan penyakit yang berimbas pada produktivitas yang menurun. Serta banyaknya area yang sudah nggak cocok lagi untuk dijadikan sebagai kebun kopi. Dan kopi juga bukan cuma sekedar minuman geng, tapi juga menjadi sumber kehidupan bagi sekitar 125 juta orang di seluruh dunia, di mana pastinya kondisi ini juga berdampak bagi mereka yang berprofesi sebagai petani kopi tersebut. Nah terus geng, ada sebanyak 70% tenaga kerja di industri kopi ini itu sebenarnya adalah perempuan. Sehingga perempuan menjadi pihak yang paling rentan terdampak ketika terjadi krisis iklim yang mengancam keberlangsungan kopi ini. Dan berdasarkan data dari International Coffee Organization atau ICO, produksi kopi selama setahun sejak tahun 2020 ya sudah menurun sebanyak 1,7%. Tapi konsumsinya meningkat antara 2-2,5%. Sementara itu, walaupun budaya minum kopi semakin populer, hal ini juga tidak beriringan dengan pendapatan petani kopi yang masih tergolong rendah. Nah, ada sebanyak 25 juta petani kecil yang menyumbang sebesar 80% total produksi kopi. Sayangnya, harga setengah kilogram kopi yang mereka hasilkan
menghasilkan itu cuma dihargai kurang dari $1 Amerika atau sekitar 16.000 rupiah. Ya miris banget ya, udah capek-capek hasilnya nggak seberapa. Dan dengan banyaknya konsumsi kopi yang semakin tinggi, ternyata para petaninya juga nggak bisa dikatakan sejahtera. Jadi walaupun lo beli di kedai kopi, harga kopi, ya contoh ya kita bilang ya kopi Starbucks misalkan. Ya walaupun gue nggak menyarankan minum itu ya. Harganya hampir ratusan ribu. Tapi petani kopi dapatnya berapa persennya sih? Gak ada apa-apanya gitu. Nah terus geng, menurut studi itu disebutkan luas lahan yang cocok untuk menjadi kebun kopi akan turun sebesar 50%. Hal ini diprediksi karena negara-negara Asia akan mengalami kerusakan lingkungan. Dan di Asia sendiri, banyak lahan yang sebenarnya potensial untuk dijadikan perkebunan kopi tapi masih berbentuk hutan. Ada potensi akan terjadinya proses pengurangan atau penghilangan hutan secara permanen atau yang disebut dengan deforestasi agar bisa mengubah hutan untuk menjadi perkebunan kopi. Tapi kan ini akan menjadi perdebatan, apalagi di negara kita kayaknya dibandingkan nanam kopi lebih enak nanam sawit nggak sih? Ya begitulah geng. Ya berkaca dari negara lain, situasi ini sudah terjadi di negara-negara Amerika Latin dan Afrika Sub-Sahara. Ada sebesar 35% di Peru, 55% di wilayah hutan Uganda yang beralih menjadi perkebunan kopi. Itu artinya kalau tren seperti ini terus berlanjut, budidaya kopi di Asia akan berpotensi menyebabkan hilangnya hutan yang pada akhirnya bisa berdampak terhadap ekosistem dan perubahan iklim. Jadi serba salah gitu geng. Kalau buka lahan kopi ya nanti pasti akan menggunduli hutan. Tapi kalau hutannya nggak digunduli, kebun kopinya nggak bisa ditambah. Malah yang ada berkurang karena perubahan iklim. Tapi sebaliknya juga, menggunduli hutan juga akan memperparah perubahan iklim yang terjadi. Nah hal ini ya tentunya nggak cuma akan menimbulkan kekhawatiran bagi para petani, tapi juga ya pemilik coffee shop yang bahkan kita sendiri sebagai konsumen kopi yang sehari aja kalau nggak ngopi nggak enak gitu pasti khawatir kalau suatu hari nanti kopi bakal langka, ya kan? Nah itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai sejarah kopi dan perkembangannya di negara kita Indonesia sampai bagaimana kondisi kopi di Indonesia saat ini. Ternyata meskipun konsumsinya meningkat, ada bahaya yang mengancam industri ini. Gimana menurut kalian geng? Apakah informasi ini membuat kalian semakin cinta dengan kopi atau bagaimana? Coba tinggalkan komentar di bawah.